Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Halo Tani TV. Oke sahabat tani, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Semoga urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke sahabat tani, sekarang saya lagi di lahan ya. Saya lagi lihat-lihat lahan ya kan. Yang sebentar lagi ya, ini kan bulan April pertengahan ya, tanggal 18 ini saya bikin video. Dan sebentar lagi bulan Mei, dimana bulan Mei itu saya akan melakukan bersih-bersih total ya, bersih-bersih total di lahan ini. Ini kan masih banyak tanaman cabai yang kemarin, kemudian masih ada ajir-ajirnya ini, kemudian rumput-rumput juga masih banyak. Nah nanti bulan Mei itu akan saya bersihkan total, mulsa yang jelek akan saya ganti, kemudian bersih-bersih tandon air yang buat spray-spray itu, kemudian mungkin persiapan-persiapan sebelum musim tanam 2025 ini teman-teman ya. Untuk kondisi lahan seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat masih seperti ini ya kan, masih ada tanaman-tanaman cabai yang masih hidup, tapi ya sudah, kondisinya sudah seperti itulah ya. Kita balik kameranya dulu sambil jalan-jalan. Nah seperti ini kondisi tanaman cabai yang nggak tahu, di hampir umurnya itu setahunan ya teman-teman, 365 hari lebih lah, berarti lah. Di tahun lalu bulan Mei itu sudah masa vegetatif teman-teman, karena musim sudah mulai nanam lah istilahnya. Hampir setahun lebih nih usia tanaman cabai, dan kondisinya seperti ini, sudah tidak terlawat. Dan nanti di bulan Mei rencananya akan saya bersihkan semua ini, saya cabuti, saya cangkuli lagi. Nanti ini mulsa yang jelek-jelek, bolong-bolong ini nanti saya akan ganti. Kemudian nanti akan saya menerapkan metode-metode tanam yang baru. Sebenarnya saya itu ingin menerapkan metode-metode yang terkenal di YouTube lah ya. Ada beberapa metode yang paling terkenal, itu yang pertama metodenya Profesor Udin ya, dari Temanggung. Yang kedua itu buku sakti itu loh teman-teman ya, buku sakti itu. Cuma saya itu pengen belajar teman-teman, tapi kok kalau saya langsung beli bukunya, langsung menerapkan metodenya, itu kan kayaknya saya kurang belajar. Jadi saya memang pengen trial error sendiri teman-teman. Jadi saya pengen membuat metode saya sendiri yang sesuai dengan lahan yang akan saya tanami. Seperti itu maksudnya itu seperti itu teman-teman. Bukan mau beli atau mungkin tidak mampu beli atau dan lain sebagainya, enggak. Saya pengen beli, cuma saya mau trial error dulu gitu, biar saya tuh nambah pengalaman, gagalnya tuh sampai seberapa, berhasilnya sampai berapa teman-teman. Jadi saya pengen mengukur diri saya sendiri gitu ya. Dan untuk cabai yang akan saya tanam untuk tahun 2025 menuju ke tahun 2026 itu saya akan menanam cabai jenis tegak ya, tegak semi merunduk atau apalah itu, yang penting tegak. Itu saya masih bingung teman-teman, terus terang saya masih bingung. Dan tolong ya kalau kalian punya rekomendasi ya kan, nggak tahan bule nggak apa-apa ya, nggak tahan bule nggak apa-apa, meskipun di sini tetap ada bule-bulenya seperti ini. Ini sudah mulai terkena bule ini, padahal ini lestari loh teman-teman, sudah terkena bule. Tapi yang penting itu bibitnya itu tahan terhadap patek sama layu ya. Nomor satu itu teman, yang pertama layu, yang kedua pateknya itu, yang penting tahan itu. Kalau menurut saya, kalau dua penyakit itu sudah tahan tuh insya Allah sudah mending lah ya, sudah oke lah ya, pokoknya seperti itu. Oke sahabat tani, jadi saya minta tolong untuk rekomendasinya bibitnya itu yang bagus itu apa menurut kalian itu, yang sudah berpengalaman lah ya. Kalau saya kan baru mau nanam ketiga ini ya, yang ketiga ini, jadi masih pemula banget lah, masih pemula. Oke, jadi saya minta tolong untuk rekomendasinya, tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi saya pengen
nanam tuh yang menurut kalian tuh apalah gitu. Yang pertama saya mikir tuh ori 212 teman-teman. Yang pertama tuh ori 212 ya dari Auraseed ya. Yang kedua itu roket itu dari mana tuh lupa aku. Nah pokoknya itulah ya, roket. Yang kedua kaliber ya, yang kaliber ini saya juga pertimbangkan, ini kayaknya kok bagus juga toh. Kemudian yang keempat itu Abayomi dari Halbanero kalau nggak salah itu. Abayomi itu ya. Kemudian ada beberapa merek lagi, tapi yang paling terkenal kok kayaknya itu ya, 4 itu. Saya minta tolong rekomendasinya untuk kalian yang paling tahan layu sama patek ya. Patek itu waduh, Anthracnosa itu pusing ya teman-teman, ini masih pusing aku mikirnya gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup itu saja. Jadi vlog ini terus terang saya ini di lahan lihat-lihat kondisi sebelum saya besok bersihkan lahannya, kemudian saya sedang memikir dan memilah-milah ini benih apa yang akan saya tanam ya kan, jenis cabai apa yang saya tanam. Terus terang saya masih bingung, takut melangkah teman-teman, takut salah langkah lagi ya. Kemarin kayaknya terpesona sama cabai merunduk ya kan, dan saya beli cabai merunduk mahal sekali itu, padahal lumayan mahal, dan ternyata tidak tahan layu, kemudian tidak tahan Anthracnosa. Waduh, boncos teman-teman ya. Tapi alhamdulillah bisa tetap panen ya. Jadi di tahun ke depan insya Allah pengennya yang bagus lah ya, yang minimal tahan patek sama Anthracnosa sama apa namanya layu fusarium gitu. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Semoga video yang singkat ini bisa menghibur ya. Menghibur. Semoga pertanyaan saya dijawab teman-teman, rekomendasinya. Semoga kalian menuliskan rekomendasi kalian cabai apa yang paling bagus. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.